Kita mulai ujian komprehensif kita. Pak Eko, RPP-nya sudah diupload kan di dalam sistem? Sudah. Sudah. Ya, kalau sudah, oke, saya minta aja ya, Pak Badrus silakan duluan untuk memberikan diskusi dan ujiannya. Silakan Pak. Saya pantau saja. Hati-hati Pak. Hati-hati Pak Bukhari bicara Pak Bukhari. Kalau pertanyaannya sudah tepat dan jawaban sudah tepat, berarti saya sudah oke itu. Saya lihat nanti yang bertanya dan menjawab, kalau sudah sama-sama betul, berarti saya sudah oke. Silakan Pak Badrus. Ya, siap Pak. Siap. Oke, Pak Eko. Ya. Sudah siap Pak ya? Ya, bismillah. Baik, kita mulai saja. Badruzaman, bismillah. Ya. Pak Eko, untuk memberkati ujian, silakan Pak Eko baca Al-Quran aja dulu, barang 2 ayat saja. Saya yang mau tadi hafal aja Pak. Ya? Yang tadi hafal aja Pak. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Mana kita punya itu? Harusnya saya Al-Quran dulu tadi Pak, biar banyak. Oh ya, sudah, nggak apa-apa. Baik, RPP-nya Nadhafatul Badani, Pak ya? Ya. Betul bacanya Pak itu? Betul. Nadhafatul Badanu atau Badani, Pak? Badani, jadi idhofah. Oh gitu Pak ya? Ya. Oh, baik. Oke, KI sama KD-nya diambil dari mana nih Pak? Saya ambil dari buku paket dan juga acuan dari Kemenak terkait materi kelas 11 semester ganjil. KI 3-nya apa nih Pak KI 3-nya? KI 3-nya kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Ambil dari mana nih Pak? Dari itu ya? Ini kayaknya nggak nyambung ini Pak untuk KI 3-nya Pak. Karena KI 3 ini kayaknya tidak ada korelasinya dengan KI 1, 2 maupun KI 4-nya. Kalau menurut ada saya Pak, itu. Bapak bacanya nggak habis, memahami, menerapkan ini kan. Sampai itu ini KI. Oh, KI yang memahami itu Pak ya, memahami, menerapkan dan menganalisa pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Oke.
Ini di IPK-nya materi pokok nadzafatul badani, IPK-nya nadzafatu an-nadzafah fil Islam. Ya. Baik. Tujuannya. Coba Tujuan dijelaskan pembelajaran. tujuan, Pak. Biar Ya, cepat Pak. kita. Ya, dijelaskan aja. Tujuan pembelajaran harus ada apa, kemudian Tujuan pembelajaran dijelaskan di situ pada yang RPP mana. saya kali ini ada 3, yaitu nomor 1, setelah proses mendengarkan dengan metode drill. Metode drill itu adalah metode menjelaskan kalimat pada kalimat. Jadi menjelaskan satu kalimat. Peserta didik mampu menirukan bunyi kalimat terkait topik an-nadzafatu fil Islam yang mengandung struktur idhofah dengan tepat. Yang kedua, setelah proses Sudah, Pak, satu aja. Oke. Satu saja. Ya, Kan dalam tujuan itu harus ada ABCD-nya, dijelaskan mana A-nya, mana B-nya, mana C-nya, mana D-nya. Oh, guru dengar pakai ini ya. tujuan pembelajaran itu Pak ya. Yahwa ngomong. Iya. Yang ini belum saya tulis Pak kalau untuk ABCD-nya karena ini tujuan secara umum. Iya, memang nggak perlu ditulis, Pak, tapi harus kita tahu. Iya. Oh Itu iya. aja. Makanya diminta. Peserta didik mampu Jelaskan menirukan aja. bunyi kalimat terkait an-nadzafatu fil Islam. Kemudian 1A, peserta didik mampu memahami definisi dari an-nadzafatu fil Islam. Enggak ya. Yang audiennya mana, Pak? Di situ. Audio. Bukan audio. Kan ada A, B, C, D. A itu apa, Pak? A itu yang tujuan pembelajaran itu ya Pak ya? Iya. Itu rumus Pak, rumus dalam membuat IPK itu ada A, B, C, D. A itu apa, kepanjangan apa di kepanjangannya, B itu apa, C itu apa, D itu apa. Itu dalam bahasa Inggris itu. A itu kalau dalam bahasa Arab itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa Inggris apa itu? Ya. Lulus waya. Yang A itu tadi Pak ya, kalau yang sudah saya baca, yang B Bukan itu, Pak. peserta didik mampu menemukan gagasan kalimat terkait an-nadzafatu fil Islam. D-nya degree. Nah, di tujuan yang sudah Bapak baca tadi, mana audiennya di situ, mana behaviornya, mana conditionnya, mana degree-nya, gitu Pak. Itu maksudnya. Oh, masuk di inti itu Pak ya. Bukan di inti Pak, masih di tujuan pembelajaran. Ya. Mana audiennya yang disebutkan di tujuan itu, mana audiennya, mana behaviornya, mana conditionnya, mana degree-nya di tujuan itu kan harus ada itu semua Pak. Oh iya. Ya mana Pak? Peserta didik ini mendengarkan ini mendengarkan dengan metode DRI ini adalah behaviorism-nya, perilakunya. Kemudian apa tadi Pak itu audiennya itu peserta didiknya. Ya Kemudian betul. Yang terakhir tadi apa itu Pak dosen? Belum terakhir, condition yang ketiga. Kondisinya itu adalah menirukan bunyi kalimat. Bagaimana seorang peserta didik mampu menirukan bunyi kalimat terkait topik an-nadzafatu fil Islam. Degree-nya? Degree-nya itu struktur idhofah di kalimat an-nadzafatu fil Islam. Oh begitu Pak. Dengan tepat itu Pak, degree-nya itu. Oh, dengan tepat itu Pak ya? Iya. Oke, saya tulis bentar Pak ya. Bapak udah tulis semuanya. Udah ada semuanya di situ Pak. Itu siapa yang buat Pak? Bapak buat sendiri atau siapa? Atau minta tolong sama kawan? Apa Pak? Inilah. Saya buat sendiri nih Pak, sampai saya bingung. Nah, kalau membuat IPK itu, kalau kita pakai rumus kan lebih enak. Iya. Rumus A, B, C, D-nya itu kalau kita buat pakai rumus enak. Jadi tidak meniru. Mungkin buat sendiri tapi niru punya orang lain.
Kalau kita buat sendiri, kalau pakai rumus, pasti tahu kita cepat tuh. Karena tadi saya bingungnya saya tanya ke teman-teman itu Pak, rumus ABCD itu nggak ada yang paham Pak. Oh, mereka Jadi saya bukan juga nggak nggak paham tahu. tuh. Mereka bukan nggak paham, karena belum sampai dakwah mungkin. Iya, kalau dakwah itu pencerahan namanya Pak. Kan udah direkam nih Pak, ada direkam. Iya, Jangan iya. lupa. Ya, sudah direkam. Oke, baik. Audio visual tentang linknya. Ini link YouTube Pak ya? Ya, link YouTube itu Pak, bukan link saya. Ya. Oke, mantap. Tapi nggak apa-apa ya kalau YouTube-nya orang buat materi pembelajaran itu. Nggak apa-apa Bang. Yang penting Boleh, jelas. asal berkaitan dengan materi Bapak boleh Materi. saja. Oh gitu. Iya. Kan bukan Bapak yang buat bahan ajar bahasa Arab kan? Iya. Kan buku dari pemerintah juga, begitu Iya. juga. Asal berkaitan boleh, yang penting jangan yang asal buat, jangan pula nanti lagu Ayu Ting Ting masuk pula dalam materi bahasa Arab. Silakan Pak Tur, ada lagi? Ya, LKPD Pak, apa itu fungsinya LKPD Pak? Ya, LKPD itu fungsinya untuk kayak LKS kalau Pak, kalau menurut saya bahasanya kayak seperti LKS, seperti bahan materi pembelajaran yang digunakan untuk proses anak memahami materi. Jadi kalau boleh saya bahasakan LKPD itu seperti LKS kalau di sekolah-sekolah itu. Jadi tujuan dari LKPD adalah sebagai penunjang dari materi pokok yang ada di buku maupun yang ada di RPP. Ya. Oke. Mantap. Kemudian Bro. kalau misalnya kita buat soal Ya. itu berdasarkan apa kita buat Pak? Soal itu berdasarkan kompetensi begini Pak, kalau kita buat soal hot itu lumayan susah untuk anak-anak. Susahnya itu untuk menjawabnya. Kalau untuk Putus suaranya Pak. soal kalau buat soal itu ya menyesuaikan dengan materi yang sudah disampaikan dan juga terkait kondisi anak-anak yang ada di sekolah. Misalnya sekarang saya membuat materi tentang Nadhafatu fil Islam. Maka soal yang akan saya buat adalah bagaimana soal itu bisa menjawab, anak-anak bisa menjawab dan juga unsur-unsur saintifiknya bisa masuk di soal itu, termasuk mengamati dan menganalisa. Menurut saya begitu Pak. Oh, jadi nggak berpatokan ke KD dan IPK-nya nggak gitu Pak? Itu acuannya sih Pak. Kalau acuannya, acuan saya untuk membuat soal itu ya KI, KD maupun yang lainnya. Ya harus sesuai Pak ya. Ya. Oke Pak. Oke Pak. Gimana Pak Bukhari ini? Lanjut dengan Pak Bukhari. Pak Eko. Ya Pak. Pak Eko, kalau membuat RPP itu acuannya apa? Tadi kalau membuat soal acuannya KD. Ya. Nah, kalau membuat RPP acuannya apa? RPP acuannya dari buku yang diterbitkan oleh Kemenang itu Pak, PMA itu. Di situ ada beberapa RPP, beberapa KIKD, kemudian nanti saya berikan menjadi RPP sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah saya. Kalau misalnya saya ngajar di MA, maka materi MA, maka saya ambil kemudian saya buat RPP dan saya ajarkan kepada anak-anak, khususnya anak-anak kelas 11. Kalau berkaitan dengan isinya udah betul. Ya. RPP berkaitan dengan isi udah betul jawabannya. Kalau berkaitan dengan teknik penulisannya, berkaitan dengan komponen-komponennya, acuannya mana? Acuannya mungkin di LKPD Pak ya. Kalau berkaitan dengan komponennya, bisa acuannya ke Permendikbud ya. Permendikbud bersama baru tahun 2000, ada yang tahun 2016, ada 3 macam ya kan?
Ya. RKPD apa itu, RPP itu ada juga di Kemenak pula, ada juga. Ya, Ya. ada juga yang terbaru sekarang, walaupun itu tidak saya sarankan karena ada RPP satu lembar. Ada memang dia dari ini, tapi itu tidak saya sarankan. Itu disarankan satu lembar itu bagi guru yang sudah sangat profesional, boleh satu lembar. Kalau Pak Eko kan belum lulus, harusnya nggak boleh satu lembar. Betul. Satu lembar itu kalau sudah profesional baru bisa. Kalau kayak Pak Badrus itu kan dosen profesional. Pak Badrus itu RPP-nya setengah lembar tuh. Bukan satu lembar, setengah lembar. Bukan satu lembar. Nah, karena sudah profesional. Kalau Pak Eko jangan ikut Bapak terus. Jadi saran saya untuk guru-guru yang belum betul-betul, apalagi masih guru-guru yang guru pertama, itu apalagi masih golongan 3B, itu janganlah menggunakan satu lembar, gunakan Permendikbud yang bisa ada yang gabungan Ya. atau bisa itu, ya. Ya, Itu Pak. acuan kita adalah supaya nanti ketika pemeriksaan itu RPP kita memiliki standar yang formal yang disampaikan oleh Dikbud atau Kementerian Agama. Ya. Ya. Berarti Oke. RPP boleh saya tanya Pak Bukhari? Iya, boleh. Jadi kok gantian yang bertanya kan saya. Enggak, maksud saya untuk RPP maksud saya. Saya masih bingung. Oh, Pak. boleh. Komprehensif itu saya dengan Pak Batu jangan tanya, kok udah gantian ini. Kan nggak apa-apa lah. Oke, silakan. Berarti RPP yang lengkap itu yang termasuk di dalamnya ada sumber belajar, kemudian langkah-langkah pembelajaran, kemudian teknik dan metode yang digunakan, kemudian pendekatan yang digunakan, begitu ya Pak ya? Iya betul, mulai dari identitas, KI, KD, ada yang satu model. KI, KD tujuan, ada yang tidak ada tujuannya, KI, KD indikator, kan? Ada yang tidak ada KI-nya. Kemudian langsung metode pendekatan, metode, kemudian sumber belajar, media, sampai teknik penilaiannya. Nah, itu yang ada 3 model dia yang punya Dikbud. Kementerian Agama ada model satu lagi, walaupun dia lebih mengutamakan model yang ketiga, gabungan. Nah, yang itu maksud saya, guru bagusnya pakai itu salah satunya, terserah. Jangan ambil, walaupun disampaikan oleh Dikbud ada RPP satu lembar. Satu lembar itu boleh, tapi kalau sudah betul-betul profesional sekali, ya minimal kalaupun baru lulus sertifikasi jangan dulu. Mungkin baru-baru kan yang satu lembar itu janganlah, yang standar aja kita pakai ya. Ya Pak. Oke ya. Oke, saya pikir udah oke, Pak. Terus silakan untuk sementara ini sudah selesai nampaknya Pak Eko ini mantap bagus lihat ya. Tinggal di ini aja lah, belajar lagi, poles lagi. Sebenarnya saya karena masalahnya kan materi komprehensif ini saya sebenarnya kepinginnya materi komprehensif juga dimasukkan materi yang berhubungan dengan bidang keahlian. Ini materi komprehensifnya hanya berkaitan dengan bidang teachingnya. Nah, kalau bidang keahlian nanti pasti kami tanyanya semua dalam bahasa Arab. Nah, kalau bidang keahlian bahasa Arab itu yang paling mantap itu Pak Badrus. Pak Badrus itu ahli bidang bahasa Arab. Nanti kalau bertanya Pak Badrus nanti bingung. Tapi tidak apa-apa karena sudah keputusan ya. Yang keputusan itu ya udahlah. Tapi ya sekali-sekali kita tanya dulu lah tuh. Kalau menurut Pak Eko jumlah itu berapa macam Pak Eko? Ada 2, jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu tersusun dari mubtada dan khobar, jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Kalau sibul jumlah apa itu? Sibul jumlah tahu saya Pak. Lupa ingat saya. Oh, sibul jumlah mungkin lain yang mungkin itu sibhu bukan jumlah. Oke, berarti sudah mantap. Oke, terima kasih Pak Eko. Silakan Pak Eko sudah oke, silakan sudah ditutup nanti Pak Eko di live nanti pada yang Bapak Muhammad Ihsan tadi. Oh, Pak Solihin tadi Pak ya? Oh, Pak Solihin ya, diminta Pak Solihin supaya masuk ya. Oke. Terima kasih Pak Bukhari, Pak Badruzaman. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.